Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yuliana Saputri, Prodi Statistika semester 5. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Clustering Metode Average Linkage dalam Pengelompokan Pengguna KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Poin-poin penting yang akan saya jelaskan pada materi ini adalah pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang. Keluarga berencana atau KB merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu dan kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sedangkan kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara dan dapat pula bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas. Indonesia. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Indonesia berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 270,20 jiwa. Kurun waktu 10 tahun terakhir. Laju pertumbuhan di Indonesia sebesar 1,25% per tahunnya. Data Profil Kesehatan Indonesia menunjukkan peserta aktif KB pada pasangan usia subur tahun 2017 sebesar 63,22%. Sedangkan yang tidak menggunakan KB sebesar 18,63%. Kita masuk ke NTB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika atau BPS NTB 2020, penduduk NTB sebanyak 5,3 juta jiwa. Dengan persebaran di Pulau Lombok sebanyak 3,5 juta jiwa dan Pulau Sumbawa sebanyak 1,5 juta jiwa. Berdasarkan data pengguna KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri tercatat 661,89%. Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan pengelompokan pengguna KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui jumlah pengguna KB di setiap kabupaten yang ada dalam rangka mengurangi risiko terjadinya kegagalan kontrasepsi. Adapun analisis yang saya gunakan yaitu analisis klaster. Analisis klaster merupakan suatu teknik multivariat dalam analisis statistik yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam suatu kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya, metode klaster yang saya gunakan pada penelitian ini adalah average linkage. Average linkage merupakan proses pengelompokan yang berdasarkan rata-rata antar objek. Tujuan dari penelitian saya ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan karakteristik umum kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pengelompokan pengguna KB. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode average linkage untuk pengelompokan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pengelompokan pengguna KB. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil dari pengelompokan pengguna KB di setiap puskesmas berdasarkan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahun 2021. Manfaat penelitian ini bagi saya sendiri adalah dapat memberikan kontribusi akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika dan statistika. Khususnya, berkaitan dengan analisis clustering metode average linkage dan aplikasinya dalam pengelompokan pengguna KB yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan bagi masyarakat atau pembaca, dapat menambah informasi terkait dengan pemilihan alat kontrasepsi yang baik agar lebih menyadari manfaat penggunaan kontrasepsi, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kajian teori keluarga berencana. Yang pertama, pengertian KB. Yang kedua, tujuan KB.
Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kontrasepsi. Yang pertama, pengertian dari kontrasepsi. Yang kedua, metode-metode kontrasepsi. 1. Metode kontrasepsi sederhana. 2. Metode kontrasepsi hormonal. 3. Metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. 4. Metode kontrasepsi mantap. Yang ketiga, jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi kondom. Yang kedua, kontrasepsi suntik. Yang ketiga, kontrasepsi pil. Yang keempat, kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Yang kelima, kontrasepsi MOP. Yang keenam, kontrasepsi MOU. Dan yang terakhir, kontrasepsi implan. Analisis klaster menurut Fatmawati dan Windarto 2018. Proses pengelompokan satu set objek data info multiple group atau klaster sehingga benda-benda dalam suatu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi, tetapi sangat berbeda dengan objek kelompok lainnya. Sedangkan average linkage, klaster dengan metode average linkage memerlukan jarak antara dua klaster sebagai jarak rata-rata antar semua pasangan objek data dalam suatu klaster dengan seluruh objek pada klaster lainnya. Rumusnya bisa dilihat pada slide ini. Penelitian yang relevan yang saya gunakan ada 3. Judul yang pertama adalah Analisis Klaster untuk Pengelompokan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Penulis Syafaat Yulianto, 2 Kishera Hilya Hidayatullah 2014. Judul yang kedua, Penerapan Metode Aglomeratif Hierarkikal Klaster untuk Klasifikasi Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana. Penulis adalah Alfi Fadlina 2015. Dan judul yang ketiga adalah Analisis Klaster dalam Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan variabel penyakit menular menggunakan metode Complete Linkage, Average Linkage, dan WAR. Penulis adalah Rafika tahun 2020. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini saya lakukan di Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 sampai Januari 2023. Yang kedua, sumber data. Menurut sifat dan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pengelompokan pengguna KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data ini mengenai puskesmas yang menyediakan berbagai alat kontrasepsi di setiap kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 yang saya peroleh dari sumber Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2022. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Variabel yang saya gunakan ada 1, yaitu jenis-jenis alat kontrasepsi. Keterangannya, jenis alat kontrasepsi meliputi kondom, suntik, pil, AKDR, MOP, MOU, dan implan. Dan yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis klaster dengan menggunakan metode average linkage. Yang pertama, mengukur jarak antara observasi dari klaster yang berbeda. Yang kedua, menghitung jarak dari farthest distance. Yang ketiga, nilai tersebut akan menjadi ukuran dissimilarity antar klaster. Yang keempat, dendrogram akan terbentuk dari klaster-klaster yang memiliki dissimilarity paling kecil. Metode ini akan menghasilkan klaster yang tidak terlalu luas maupun compact. Yang keenam, berikut formula jarak antara klaster menggunakan average linkage dapat dilihat pada slide ini. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Persentase pengguna KB.
Pada gambar dapat dilihat bahwa persentase pengguna KB di Provinsi NTB. Pengguna KB di Lombok Timur merupakan persentase terbesar dengan 24%. Sedangkan pengguna KB di Lombok Tengah terkecil sebesar 1%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan memakai KB terbanyak untuk menyelamatkan kehidupan, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama mencegah kehamilan yang tak diinginkan, serta mengurangi resiko kematian pada ibu dan bayi. Yang kedua, statistika deskriptif. Pada tabel statistika deskriptif, 5 serangkai peserta pengguna kondom dengan jumlah paling rendah sebanyak 1 berada di Kota Mataram, sedangkan jumlah pengguna kondom terbanyak berada di Kabupaten Lombok Barat. Peserta pengguna suntik dengan jumlah paling rendah sebanyak 3 berada di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan jumlah pengguna suntik terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 87. Peserta pengguna pil dengan jumlah paling rendah sebanyak 1 berada di Kota Bima, sedangkan jumlah pengguna pil terbanyak berada di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 999. Peserta pengguna AKDR dengan jumlah paling rendah sebanyak 3 berada di Kota Bima, sedangkan jumlah pengguna AKDR terbanyak berada di Kabupaten Lombok Barat sebesar 635. Peserta pengguna MOP dengan jumlah paling rendah sebanyak 0 berada di Bima, sedangkan jumlah pengguna MOP terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 474. Peserta pengguna MOU dengan jumlah paling rendah sebanyak 1 berada di Kota Mataram, sedangkan jumlah pengguna MOU terbanyak berada di Dompu sebesar 636. Peserta pengguna implan dengan jumlah paling rendah sebanyak 1 berada di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan jumlah pengguna implan terbanyak berada di Kabupaten Lombok Utara sebesar 757. Selanjutnya dilihat pada gambar box plot pengguna KB. Berdasarkan box plot dapat dilihat bahwa terdapat outlier di masing-masing variabel kecuali kondom, suntik, dan implan. Selanjutnya membentuk matriks jarak. Dalam menentukan ukuran jarak, biasanya digunakan dalam analisis klaster adalah jarak Euclidean. Jika P1 dan P2 merupakan dua observasi yang berbeda di jarak Rn, maka jarak Euclidean disajikan dalam persamaan berikut. Perhitungan itu dilakukan untuk menentukan jarak atau kemiripan antara objek satu dengan objek lainnya, atau kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Hasil perhitungan untuk melihat jarak kemiripan dari kabupaten satu dengan kabupaten lainnya dapat dilihat pada matriks berikut. Dari matriks tersebut dapat diambil contoh dari hasil jarak Euclidean antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah adalah 19.190. Sedangkan jarak Euclidean antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Lombok Timur adalah 9.012. Demikian pula untuk penafsiran objek yang lainnya, semakin kecil jarak antara kedua objek, maka akan semakin mirip karakteristik dari kedua objek. Selanjutnya, pengelompokan pengguna KB menggunakan metode average linkage. Proses clustering diawali dengan ukuran kedekatan objek dengan menggunakan ukuran jarak Euclidean. Setelah mendapatkan matriks jarak Euclidean, proses selanjutnya adalah menentukan objek yang paling dekat dengan jarak Euclidean dan kemudian menggabungkannya menjadi klaster baru. Jarak penggabungannya setiap steng dan selisih antar tiap jarak penggabungan dengan menggunakan metode average linkage dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut. Berdasarkan hasil dari tabel, diketahui bahwa jumlah objek sebanyak 10 kabupaten diperoleh nilai selisih koefisien terbesar yaitu sebesar 4.887. Pada jarak penggabungannya antara steng 7 dan steng 6. Jadi, banyaknya klaster yang terbentuk adalah 10 min 6 sama dengan 4 klaster. Pemotongan dendrogram hasil clustering 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pengelompokan pengguna KB menggunakan metode average linkage dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar tersebut menunjukkan 4 klaster. Klaster pertama terdiri dari 2 anggota, yaitu Lombok Tengah dan Bima. Klaster kedua terdiri dari 2 anggota, yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur. Klaster ketiga sebanyak 1 anggota, yaitu Lombok Utara. Dan klaster keempat terdiri dari 5 anggota, yaitu Dompu, Kota Bima, Kota Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Penutup. Pada penutup terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan-pembahasan yang tadi adalah pengguna KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Lombok Timur merupakan persentase terbesar yakni 24%. Sedangkan pengguna KB di Lombok Tengah terkecil sebesar 1%. Terdapat kecenderungan memakai KB terbanyak untuk menyelamatkan kehidupan serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama mencegah kehamilan yang tak diinginkan serta mengurangi resiko kematian pada ibu dan bayi. Dan jumlah objek sebesar 10 kabupaten diperoleh nilai selisih koefisien terbesar yaitu 4.887 pada jarak penggabungan antara steng 7 dan steng 6. Jadi, banyaknya klaster yang terbentuk adalah 10-6 sama dengan 4 klaster. Perbandingan klasternya antara lain, klaster 1 ada 2 anggota, klaster 2 ada 2 anggota, klaster 3 ada 1 anggota, dan klaster 4 ada 5 anggota. Ini merupakan data dari pengguna KB yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta klaster-klasternya. Sekian video presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.